Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Pada malam hari ini kita kumpulkan kembali di dalam persekutuan doa keluarga. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku, karena pada malam hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu. Mari kita akan menyatukan hati kami untuk mengawali persekutuan doa ini dengan menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Baiklah Bapak Ibu dan juga anak-anakku, sebelum kita melanjutkan persekutuan malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Puji syukur juga Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami setiap keluarga boleh Engkau kumpulkan bersama-sama, dan di dalam Tuhan kami malam ini boleh bersekutu. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati persekutuan kami malam hari ini. Tuhan yang akan mengutus Roh Kudus untuk boleh menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan ini, dan kami juga boleh menerima berkat firman-Mu untuk menjadi pedoman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anakku,
kita sebagai orang-orang percaya diutus untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Oleh sebab itu, sebentar sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan meneguhkan hati kita ya, bahwa tugas perutusan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah harus kita lakukan. Kita akan menaikkan pujian, carilah dulu kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati, jiwa, pikiran kita dengan menyanyikan Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Saudaraku, sebelum kita bersama mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dan sabda-Mu. Biarlah kami boleh mengerti sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau jagai kami, Engkau temani kami ketika kami nanti menikmati firman-Mu. Tuhan hadir di tempat ini, hadir di tempat kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh menjalani kehidupan ini, kehidupan yang diwarnai dengan damai sejahtera dari Tuhan. Itu Tuhan, saat ini kami sudah menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mendengarkan firman. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu,
Biarlah hamba-Mu juga diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudara, selamat malam. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Saudara, seperti yang sudah saya katakan di dalam khotbah saya pada tanggal 14 Juni 2020 yang lalu, bahwa setelah Minggu Trinitas, kita memasuki minggu-minggu biasa. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, minggu biasa ditandai dengan warna liturgis hijau. Nah, warna hijau adalah warna yang mensimbolkan suasana penuh dengan pengharapan. Ya, seperti para petani yang baru saja mulai menanam. Lalu beberapa minggu pertama, muncullah padi mereka yang menghijau. Nah, pada saat itu, para petani memiliki pengharapan bahwa suatu hari nanti mereka akan memanen padi-padinya. Dan demikian pula dengan minggu-minggu biasa yang saat ini kita tapai. Kita pun diajak untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, apa dan bagaimanapun keadaan kita. Ya, namun memang di dalam prakteknya tentu tidak semudah yang diucapkan. Apalagi di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita saat ini sedang dalam keadaan galau. Sehingga mungkinkah kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Karena banyak bisnis menjadi lesu. Banyak job atau proyek yang ditunda atau bahkan dibatalkan. Belum lagi mungkin ada di antara kita yang juga kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian. Mungkinkah dengan keadaan kita yang seperti itu, keadaan yang penuh dengan kesusahan, keadaan yang penuh dengan penderitaan, kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Ya saudara, masihkah kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan ini? Mari saudara, kita akan mencoba mencari tahu jawabnya melalui firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini, yaitu melalui surat Roma 5 ayat 1 sampai 8.
Saudaraku, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 56 atau tahun 57. Keadaan Rasul Paulus pada saat itu dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 3, di mana pada saat itu keadaan Rasul Paulus sedang gawat-gawatnya, yaitu dia sedang diburu oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Ya saudara, tentu kita bisa membayangkan bagaimana keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan diburu, ya, apalagi diburu untuk dibunuh. Jelas pasti jauh ya dari damai sejahtera. Tiap hari pasti dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan juga ketakutan. Namun saudaraku, bagaimana sikap dari Rasul Paulus? Ternyata dia tetap dapat menghadirkan kerajaan Allah, yaitu keadaan yang dipenuhi oleh damai sejahtera, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ya saudara, aneh, sungguh aneh. Di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, sekaligus ketakutan, ya, karena diburu banyak orang untuk dibunuh, kok bisa-bisanya Rasul Paulus tetap dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, ya, alias damai sejahtera atau shalom. Nah, ternyata saudaraku, kuncinya ada di ayat 1. Mari saudara, kita akan membaca bersama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, inilah kehidupan orang beriman yang sesungguhnya. Penebusan Kristus di atas kayu salib telah mengubah status kita, ya, dari terdakwa menjadi orang benar, dari musuh menjadi sahabat, dari orang asing menjadi anak-anak Allah. Kristus telah mengangkat rasa bersalah dan juga ketakutan-ketakutan kita kepada Allah, termasuk juga ketakutan-ketakutan terhadap apapun, dan menggantinya dengan kasih serta kedamaian. Jadi saudaraku, kehidupan Kristen yang sejati sesungguhnya adalah kehidupan yang terbebas dari belenggu rasa bersalah dan takut dihukum, menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Nah, maka jika ada orang Kristen yang hidupnya terus saja diwarnai dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan juga kegalauan, mestinya perlu dipertanyakan bagaimana dengan iman percayanya. Apakah memang benar dia memiliki iman kepada Kristus, atau jangan-jangan hanya sekedar status di KTP-nya saja? Mari saudara, kita renungkan bersama-sama. Dan selanjutnya saudaraku, di ayat 2, sebagai orang-orang beriman, mestinya kita juga mengimani sekaligus mengamini bahwasanya kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang sempurna telah dinyatakan kepada manusia berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang tersalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam Yesus kita diampuni dan diterima apa adanya. Tidak peduli bagaimana keadaan kita sebelumnya, ya, Yesus telah membuat hidup kita menjadi baru, bahkan membuat hidup kita menjadi istimewa. Bahkan saudaraku, lebih dari itu, kita boleh bermegah di dalam pengharapan bahwa kelak kita semua akan menerima kemuliaan Allah.
Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari mulai saat ini jangan pernah menoleh ke belakang. Sebab saudara, banyak orang ya di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini, mereka terus saja melihat ke belakang. Wah, enak ya, sebelum si COVID ini datang ya, usaha lancar, pekerjaan lancar, gampang cari uang. Nah sekarang hidup susah, apa-apa menjadi susah. Sepertinya semuanya sudah jalan buntu, tidak bisa apa-apa lagi. Nah, apakah memang demikian? Tidakkah ada pengharapan sedikit pun bagi kita? Saudaraku, sebentar lagi kita memasuki kehidupan yang disebut dengan kehidupan new normal. Memang tak dapat kita pungkiri, semuanya pasti berubah, tidak lagi sama dengan yang dulu. Namun, seperti firman Tuhan yang mestinya kita amini ini, di dalam kehidupan new normal ini pun Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru, bahkan kehidupan yang spesial. Ya saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan new normal ini. Bahkan saya yakin, seyakin-yakinnya, bagaimana pada saatnya nanti, ya seperti yang dicatat di ayat 3, kita boleh bermegah di dalam pengharapan, karena percayalah, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Ya saudara, contoh yang paling simpel saja. Mungkin sebelum si COVID itu datang, kita cuma seorang karyawan. Ya, kita karyawan yang punya majikan atau punya tuan. Namun, ketika kita sudah tidak punya pekerjaan, kita di PHK dari tempat kita bekerja, kita kemudian berkreasi sedemikian rupa, ya, kita jualan ini, jualan itu, ya, berinovasi dengan segala cara dan daya, dan hasilnya tak mustahil, saudaraku, suatu saat nanti kita justru jadi juragan, jadi majikan, ya, atau jadi tuan, yang tentu malah saat itu kita menjadi punya karyawan. Bukan sebagai karyawan lagi, tapi orang yang punya karyawan. Amin, saudara. Beberapa orang teman dan juga sahabat saya, saudaraku, sudah membuktikannya. Bagaimana di masa-masa kesusahan ini mereka justru ya begitu sukses sekarang. Ada yang jadi juragan wedang uwu, ya, juragan wedang sinom, ya. Juga ada yang jadi juragan berbagai macam makanan, ya, yang dipesan secara online, dan juga banyak yang lainnya. Jadi, di dalam hal ini, seperti yang dicatat di ayat 3-4, bagaimana semua kesusahan yang dialami oleh orang-orang percaya mestinya menimbulkan ketekunan. Sekali lagi, saudaraku, patut dipertanyakan status keiman percayaannya jika ada seorang Kristen yang pada saat-saat mengalami kesusahan ataupun penderitaan justru dia ngelokro, isine mung gresula, ya, keluh kesah, ya, tidak punya pengharapan, ya, bahkan sampai depresi, sampai putus asa, ya, sakit-sakitan, yang migrain lah, yang dadanya berdebar-debar lah, ya. Sebab saudaraku,
seorang yang beriman sejati justru akan berupaya sedemikian rupa, ya, bertekun sedemikian rupa, dan pada akhirnya sampai dia pada satu level, dan level itu disebut level tahan uji. Nah, ketika orang beriman sudah sampai pada level tahan uji itulah, maka ia akan naik satu tingkat lagi, yaitu ia senantiasa hidup di dalam pengharapan. Dan seperti yang dicatat di ayat 5-6, pengharapan orang percaya di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan, sebab kasih Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Pada saat kita masih durhaka dan berdosa saja, Yesus telah rela berkorban, bahkan sampai mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Ya, terlebih setelah kita dibenarkannya. Maka saudara, mari mulai saat ini kita bersama-sama bangkit. Sekalipun saat ini kita semua mengalami masa-masa kesusahan, mengalami masa-masa penderitaan, kita tetap dapat menghadirkan kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah. Firman-Mu sungguh menyapa sekaligus menghibur kami di masa-masa kesusahan saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih juga meluluh lantakan banyak kehidupan. Firman-Mu sungguh Tuhan membuat kami terhibur, sekaligus membuat kami menjadi kuat untuk menjalani kehidupan ini apa dan bagaimanapun keadaan. Kami percaya kerajaan Allah sudah dan akan terus ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang indah. Saat ini kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan mereka melalui obat-obatan, melalui perawatan para medis, juga melalui kasih dan cinta sanak saudara. Semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan saudara-saudara kami. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus COVID-19, biarlah melalui perawatan medis dan juga perawatan mandiri, mereka juga boleh Engkau pulihkan, sehingga virus COVID-19 ini boleh segera berlalu dari tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Saat ini kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan. Terkhusus saat ini kami mau berdoa untuk keluarga Ibu Rina yang saat ini mungkin masih berduka karena suami terkasih Ibu Rina, Bapak Agus, telah Engkau panggil pulang beberapa waktu yang lalu Tuhan.
Kami percaya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan boleh terus Tuhan lingkupkan bagi keluarga Ibu Rina. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada, terkhusus di Pemalang ini, GKI Pemalang, biarlah gereja-Mu ini pun terus diberkati oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Juga untuk negara dan bangsa kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin penanggulangan COVID-19. Biarlah Bapak Joko Widodo memberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat sehingga beliau boleh bekerja, berkarya, dan melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dan pada kesempatan kali ini kita dapat memberikan persembahan dengan beberapa cara sebagai berikut. Kita akan mengiringi persembahan dengan sebuah lagu, Jangan Kamu Khawatir. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kaya, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh Kau beri kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan biarlah kerajaan Tuhan boleh terwujud melalui persembahan ini. Engkau yang akan memberkati setiap kami, sehingga di dalam kami memberikan persembahan, itu adalah persembahan yang terbaik
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur jikalau malam hari ini kami boleh melewati persekutuan doa keluarga. Kiranya firman Tuhan yang telah kami terima dan kami renungkan bersama malam ini boleh semakin meneguhkan iman kami. Kami boleh menjalankan kehidupan kami untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui setiap karya, setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami mau serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, malam hari ini kita boleh mengikuti persekutuan dan kiranya kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mewujudkan kerajaan Allah. Kita akan menutup persekutuan malam hari ini dengan satu pujian, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Kerajaan